Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada yang ngantuk nggak di sini? Udah sore banget. Ada. Capek? Iya. Lapar? Iya. Berdiri dulu. Mau ngapain? Berdiri. Oke. Kita mau tunjuk salah. Yang ibu tunjuk salah, tapi yang saya ucapkan benar. Kalian tunjuk yang benar. Contohnya, saya bilang mulut. Nah, pintar. Kalau saya bilang pundak, kalian pegang yang mana? Oke, sekarang kita serius ya. Tapi ini agak cepet. Kita pegang kaki. Kita pegang jari. Kita pegang pundak teman. Pundak teman. Mas Arga kok pundak sendiri? Aduh, kok gak punya teman. Yaudah, duduk aja dulu. Makasih. Hari ini kita mau belajar teks laporan hasil observasi. Tahu nggak observasi itu apa? Belum tahu. Oke. Kalian sebelumnya pernah nggak kayak menyimak sesuatu dengan seksama, terus kayak apa? Jadi tahu detailnya seperti apa nantinya gitu. Pernah nggak? Kayak mengamati sesuatu seperti buah atau tumbuhan atau kucing. Siapa yang punya kucing? Nggak punya kucing. Punya apa di rumah? Punya ayam. Kayak ayam tuh gimana? Ayam kakinya 2. Berbulu. Bisa bertelur. Punya patuk nggak? Ya, punya. Makannya apa makannya? Makanya nasi Sisa. sisa. Nah, itu bagian dari observasi atau pengamatan. Jadi kalian tahu keseharian dari ayam, meskipun ayamnya nggak terlalu di ayam gitu. Ayam kamu ngapain kan kak? Jadi itu bagian dari pengamatan. Nah, ini jadi kita nanti akan belajar pengertian, apa pengertian dari teks laporan hasil observasi, terus ada apa ciri-cirinya di laporan teks hasil observasi. Terus nanti kita akan mengidentifikasi informasi di dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan tepat. Terus selanjutnya nanti kita akan menyimpulkan apa saja gagasan pokok yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi tersebut seperti di deskripsi nanti aja. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di pengertian. Di pengertian ini, jadi teks laporan hasil observasi itu apa? Teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Masya Allah. Terima kasih sudah dibacakan. Terus kita masuk di ciri-ciri teks laporan hasil observasi.
Ada apa saja? Sifat objektif. Kalau bersifat objektif satu-satu ya, kita bersifat objektif itu gimana? Jadinya kita harus benar, nyata, harus sesuai dengan keadaan. Kalau tadi ayam, berarti ayamnya benar-benar makan masih sisa, benar-benar punya bulu, benar-benar punya, jadi nggak ada yang ditambahi ataupun dikurangi di dalam data itu. Selanjutnya ada apa itu? Bersifat khusus atau spesifik. Gimana tuh maksudnya? Kalau khusus atau spesifik itu? Kalau khusus atau spesifik itu, jadi kenapa? Ngantuk lagi dah. Mencuci muka. Kalau bersifat khusus atau spesifik tadi, jadi pembahasan yang di dalam teks laporan hasil observasi itu ya cuma itu, tidak boleh kesana kemari. Misalnya tadi ayam, terus di dalam teks laporannya tidak boleh ada kayak menjelaskan kambing, kan nggak mungkin, nggak ada begitu. Selanjutnya ada apa lagi? Disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau teks laporan dan observasi itu harus mudah dipahami. Ketika menulis itu harus mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Terus ada berdasarkan fakta, jadi nyata adanya. Terus yang terakhir, Disajikan secara mengerti. tidak boleh ada yang ditambahkan ataupun Dikurangi. dikurangi. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di struktur teks laporan hasil observasi ini ada deskripsi, apa? Pembuka, Deskripsi. deskripsi, ya, deskripsi bagian, terus penutupan. Nah, di pembuka ini nanti berisi pernyataan umum. Berisi pernyataan umum sebagai pengenal atau awal dari sebuah teks itu. Tadi ada ayamnya itu punya bulu, misal punya bulu, terus jadi secara fisik dulu atau secara terlihat dulu. Terus kemudian yang kedua ada di deskripsi bagian itu menjelaskan ke bagian-bagian dalam apa saja yang di awal tadi dijelaskan secara lebih spesifik di bagian ini. Terus kemudian ada penutup. Nah, di penutup ini nanti isinya ada simpulan dari dua struktur di atas. Selanjutnya ada cara menyampaikan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu punya tugas. Kita bagi dua kelompok. Kita akan membaca sebuah teks laporan hasil observasi. Terus kalian nanti
akan mengidentifikasi ada apa saja, ada bagian mana saja dari strukturnya, terus kalian uraikan strukturnya seperti apa, bagian mana struktur itu, terus kemudian nantinya ada kalian juga mengidentifikasi di ciri-cirinya, nanti ada apa saja diuraikan. Silakan ya. Oke. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca, kemudian ada sedikit 10 menit mungkin ya, mungkin sudah bisa kalau kalian membaca, kemudian sekalian menjawabnya nantinya. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum, sebentar. Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan? Yang nomor 1 Bu. Ya, yang mana? Sulit ya. Yang ini. Gimana? Yang ini gimana Bu? Oh, Mengapa laporan hasil? Ya yang maksudnya soalnya gimana Bu? jadi yang nomor 1 ya? Iya. Mengapa laporan hasil observasi harus dimulai dengan definisi umum? Jelaskan fungsi utamanya. Jadi di soal ini nanti fungsi utama dari definisi umum tadi apa? Kalian jelaskan. Terus kenapa, apa pentingnya dari definisi umum tadi? Oh iya. Terima kasih Bu. Sudah ada yang lagi yang bertanya? Oke, karena waktunya sudah habis, berdiri di tempatnya saja, dibacakan. Pertama, saya mau kalian membacakan ciri-ciri yang pertama. Kalian udah dapat? Udah. Oke, angkat tangan. Ciri yang pertama tadi ada apa? Kita kembali dulu. Di ciri pertama ada bersifat objektif. Menyajikan data nyata dan tidak mengandung opini atau asumsi penulis. Oke, dari kelompok 1 udah bagus banget. Terus Yeay. dari kelompok 2, ciri yang ketiga coba. Ciri yang ketiga adalah disusun berdasarkan struktur teks, disusun secara sistematis dari definisi umum ke deskripsi bagian. Terus, betul. Yeay. Terus, oke, udah jam berapa ya ini? Pulang, Pulang. Udah ngantuk Bu. Udah ngantuk ya? Udah lapar, udah ngantuk, udah capek, udah terpontang-panting keadaan. Iya Bu. Semangat. Sebelum pulang, ada yang mau ditanyakan? Ya, Cepet banget. Ada PR nggak Bu? Ada. Waduh. PR-nya banyak, Bu. Kalau nggak mau ada PR, ya usah pulang. Loh, ya udah PR. Tangan-tangan aja Bu. Diaman. Mantap langsung. Nah, kalau diam-diaman, mending saya tanya. Udah belajar apa tadi? Teks LHO. LHO. LHO
observasi itu Pengamatan. pengamatan. Contohnya tadi apa? Ayam. Kucing. Kucing. Terus Mengamati apa lagi? hewan. Udah. Cukup dari sini aja. Sekian ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tugasnya ngamati ayam aja gimana? Enggak. Nah, kalian minggu depan udah ada teks berisi mengamati keseharian dari diri sendiri. Ditulis sesuai dengan struktur tadi dan ciri-ciri dari teks WHO. Oke? Iya, Iya, Bu. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.